Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Titik gelembung gas yang muncul pasca banjir bandang di Kabupaten Nagan Raya Aceh semakin meluas. Polisi telah mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Warga Nagan Raya Aceh sempat dihebohkan dengan munculnya gelembung gas pasca banjir bandang di Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Saat dibakar warga, gelembung gas tersebut mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Kini gelembung gas tersebut semakin meluas, dari 5 titik kini bertambah menjadi lebih dari 10 titik. Hingga hari keempat, gelembung gas masih terlihat aktif dan mengeluarkan semburan api. Kalau kubangan itu tidak dihitung, tapi lebih dari 10 atau bahkan lebih dari itu. Banyak gelembungan itu yang kita lihat sampai hari ini, itu banyak gelembungan yang terlihat. Mungkin ada di wilayah-wilayah yang lain. Warga pun diminta agar lebih waspada dan tidak memantik api karena gelembung gas masih belum diketahui statusnya. Setelah kita tindak lanjuti ke lokasi, mengetahui benar adanya timbul gelembung, polisi khususnya Polsek Darul Makmur melaksanakan polis line terhadap lokasi dan menghimbau kepada warga melalui aparatur desa untuk waspada dan berhati-hati untuk tidak terlalu mendekat ke arah sini. Juga polisi kini telah mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi sembari menunggu pemeriksaan lanjutan dari instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga tengah berkoordinasi dengan ESDM Aceh untuk mendatangkan tim ahli ke lokasi. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah melaporkan. Dengan banjir yang menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan membuat ratusan warga mengungsi. Hingga hari ini sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing. Ya, saat ini 91 kepala keluarga atau 270 jiwa telah mengungsi di Pondok Pesantren Ubudiyah yang berada di Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati. Banjir yang terjadi sejak menjelang tahun baru ini merendam permukiman di sejumlah kecamatan. Mulai dari Kecamatan Pelaihari, Bacuin, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, hingga Tambang Ulang. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sekitar 2.504 rumah yang tergenang dan 1.000 lebih yang terdampak. 6 sekolah juga terpaksa diliburkan karena ruangan sekolah terendam banjir. Takut. Dalam Bu. Dalamnya hampir segini. Ya. Meteran pula. Kira-kira semeter ke sini lah. Kalau berdiri di bawah tuh di sini. Semuanya sudah. Ya. Berapa orang? Kami hanya 3 orang, 4 sama anak bayi. Pemirsa, Bupati Maros Kaidir Syam beserta rombongan terjebak banjir bandang di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu, Sulawesi Selatan. Kaidir datang untuk meresmikan bangunan sekolah Kolong Dusun Bara. Di tengah kondisi hujan deras, rombongan Pemkab Maros terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 3 km dengan medan yang cukup terjal. Namun di tengah perjalanan sekitar 1 km dari lokasi peresmian sekolah di Dusun Bara di daerah terpencil di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu, Sulawesi Selatan, rombongan terpaksa menghentikan perjalanan karena sungai yang menjadi satu-satunya akses menuju sekolah meluap akibat banjir bandang. Turun sangat deras sekali sehingga ada arus sungai yang airnya meningkat naik. Ya, mungkin saya belum bisa sampai di Desa Dusun Bara untuk beresmikan sekolah. Di lokasi lain, pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jumlah korban meninggal menjadi 16 jiwa, 4 lainnya masih dalam pencarian.
Satu korban banjir bandang di Kepulauan Siau berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari BRIMOB dan TNI Angkatan Laut. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data BPBD setempat, banjir bandang dan longsor menyebabkan 16 meninggal dunia, 18 luka-luka, dan 4 orang hilang. Sementara, 261 warga harus mengungsi ke beberapa titik pengungsian yang tersebar di Kepulauan Siau. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menetapkan tanggap darurat bencana hingga 14 hari ke depan, terhitung sejak Senin 5 Januari kemarin. Kegiatan sekarang ada pencarian, juga ada membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka kembali. Hujan deras yang mengguyur wilayah Cirebon dan sekitarnya menyebabkan banjir. Banjir tidak hanya menerjang permukiman warga, namun juga jalur pantura yang berimbas pada kemacetan panjang. Assalamualaikum semuanya, tolong dibantu, ini udah banjir kali jebol di perumahan Grand Pamengkang, tolong bantuannya dong tim SAR, ini udah kanan kiri kali banjir, tolong diterusin ke grup masing-masing. Derasnya banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat membuat warga panik. Salah satunya di kawasan perumahan Pamengkang, Kabupaten Cirebon, banjir melanda dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Kayak gunung. Subhanallahazim. Sedanten ko, ambil uning. Ko, manek mereka ko. Gobiak. Petugas BPBD Kota Cirebon dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan perahu karet. Bahkan seorang lansia terpaksa dievakuasi perahu karet dan dibawa oleh mobil ambulan. Tak hanya melanda permukiman warga, banjir juga menerjang hingga ke jalur pantura. Akibatnya, arus lalu lintas dari Jawa menuju Jakarta mengalami kemacetan. Banyak pula kendaraan yang mogok akibat nekat menerjang banjir. Petugas kepolisian di lokasi harus bekerja keras mendorong kendaraan agar lalu lintas tetap bergerak. Genangan air cukup 30 cm untuk 2 blower, sehingga dilakukan pengalihan arus di Kalijaga, dan ini kita melakukan pengaturan tentang membantu kendaraan-kendaraan yang mogok. Banjir di jalur pantura ini disebabkan oleh hujan deras yang berimbas pada meluapnya Sungai Cikalong. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Ayus melaporkan.